Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah Alhamdulillah baik sehat. Ibu. Baik, pada pagi hari ini Ibu bersyukur banget ya bisa bertemu dengan kalian semua, walaupun di saat kondisi yang mungkin kita tidak bisa bertemu langsung ya. Ya, tetap semangat ya. Ya Bu. Oke, teman-teman, Ya, Bu. untuk di pagi hari ini pembelajaran kita akan mempelajari tentang kelangkaan sebagai masalah pokok ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu akan sedikit membahas tentang materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar ekonomi. Oke? Di materi yang sebelumnya tentang konsep dasar ekonomi, di mana kita melihat ada dua tokoh ekonomi waktu itu, ada Bapak Robert B. Ekelund dan Robert D. Tolleson ya, di mana di sini kedua tokoh itu mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara individu dan masyarakat mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk memilih dan mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas ya, untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka semua. Nah, di sini harapan Ibu di pembelajaran tentang kelangkaan, kalian mampu menjelaskan bagaimana nanti pengertian kelangkaan ya, kemudian contoh-contohnya dari kelangkaan tersebut sebagai masalah pokok ekonomi ya, teman-teman ya. Sebelumnya di sini bakal memberikan penjelasan sedikit tentang pengertian materi kelangkaan, oke? Ya. Baik Bu. Ya, siap. Baik Bu. Ya, di mana di sini pengertian kelangkaan itu teman-teman, kondisi di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas, yang untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu sangat banyak banget ya. Contohnya kebutuhan apa aja Mbak? Ada 3 yang mungkin terlalu lebih. Kebutuhan apa? Primer, apalagi? Bundar. Tersier. Tersier. Kira-kira yang paling perlu kebutuhan apa kalian? Kebutuhan pokok. Pokok itu berarti kebutuhan apa? Iya. Primer. Coba Mbak Pipi, kebutuhan pokoknya Mbak Pipi itu apa kalau boleh tahu? Makan itu Bu, Mbak Pipi Bu, makan. Pipi kerjaannya makan Bu. Oh iya, sama kayak Ibu ya, jadi ya kita seger semuanya. Ya, oke teman-teman. Jadi kebutuhan pokok kita sebagai manusia itu adalah makan dan minum. Itu merupakan kebutuhan sangat pokok banget atau primer ya. Itu salah satu contohnya ya untuk kebutuhan. Nah, untuk mempersingkat waktu ya nih ya, Ibu ada beberapa gambar, tapi kayaknya satu aja nih yang lagi booming-boomingnya nih, gambarnya seru banget ya. Nah, ada lagunya nih ya. Apa Bu? Nih. Lagunya kayak gimana? Gambar aja deh, jangan lagu, nanti hancur suaranya di sini ya. Ya. Kira-kira teman-teman, di sini ada gambar. Nah, angkat tangan dong. Siapa yang bisa jawab satu dulu? Nah, Mbak Pipi. Bu. Sweet. Oh, nggak bisa ya, Pak? Biasaan lagi LDR. Biasanya kan sweet ya, ini kan nggak bisa sweet ya. Ya. Bu. Oke, Mbak Pipi, ini gambar apa? Mbak Pipi dulu ya. Ya. Bu. Ya. Ini gas melon Bu. Gas melon. Saya tampung dulu ya. Oke, Mbak Ita mungkin. Warna hijau, bukan merah. Bukan merah, oke. Kira semangka. Kapan semangka bentuknya seperti ini? Oh, ada ya? Ada. Mbak Is? Tuh tabung gas, Bu. Tabungnya. Oke, oh iya, benar juga. Atau ini, Joko, ini gambar apa? Itu penjelasannya Bu, itu penjelasannya ada 2 Bu. Ya. Jadi ada 2. Yang pertama itu adalah jawaban yang
ilmiah itu adalah berbentuk besi yang dibulatkan kemudian dilas, diisi dengan gas, itu disebut dengan tabung gas. Kira-kira mungkin begitu Bu ya. Ya, ya. Jadi teman-teman jangan ngiri ya nanti kalau nilainya Joko lebih tinggi ya, karena biasa Joko ya di kelas tuh suka Nggak menjelaskan. bagi loh. Ya, ya. Bukan Bu, bapak saya tukang las. Oke. Jadi tahu. Ya. Oke, saya beri tanda jempol semua ya. Nah, karena jawabannya betul semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you. Oke, kita sambung ke yang berikutnya. Ngomong-ngomong dari gambarnya tabung gas tadi, atau tabung gas melon ya, gas LPG, tabungnya, benar tadi ya. Kira-kira ada nggak sih hubungan gambar tabung tadi sama kelangkaan? Siapa yang mau jawab duluan? Saya Bu. Ya, Joko. Udah pakai penjelasan ilmiah apa enggak? Oh enggak, biasa aja ini. Ya, oke. Itu tabung gas itu kalau saya disuruh mama saya itu Bu di rumah itu sangat langka sekali. Sebentar Joko, yang lainnya di-mute dulu ya. Biar Joko bisa. Baik, Bu. Oke, nanti yang mau jawab boleh dinyalakan lagi ya untuk suaranya ya. Oke, Joko silakan. Nah, itu jadi kalau menurut saya Bu ya, kalau saya di rumah tuh kan nyari apa kok nyuri sampean. Nyari gas LPG itu sulit sekali, Bu. Karena kan gini loh, kalau disuruh mama itu di rumah kan nanya ke tukang warung gas agen LPG itu sulit sekali. Iya. Jadi karena sulit itulah disebut dengan langka. Kalau menurut saya sih gitu, Bu. Karena banyak faktor sih ya. Kalau langka tuh karena menurut saya sih susah dicari lah, gitu aja lah Bu. Oke, kalau ya. yang lain nggak tahu saya. Oke. Ya, jadi menurut Joko karena susah dicari disebut langka. Ya, ada yang mau nambahin nggak jawaban dari Joko? Siapa yang mau jawab lagi? Biar lengkap nih. Ya. Bu. Oke, Mbak Pipi. Kenapa itu bisa langka? Gara-gara Bu, apa itu gasnya, harga gasnya tuh mahal gitu, bukan kadang ada di setiap toko tuh berbeda-beda harganya, Bu. Ada yang 28, ada yang 29, 30, sampai ada yang 35.000, Bu. 35.000. Kenapa tuh bisa berubah-berubah tuh? Atau mungkin di tempatnya Ita, Joko sama Iis harganya juga beda-beda atau gimana? Atau sama semua? Ya. Ya beda, Bu, di tempat saya juga. Ya, kenapa? Nggak nanya sama bule yang jualan atau kalian jualan? Bule, kenapa bisa beda harganya? Mungkin karena itu, Bu, dia ngambil di agen kan, Bu, beda-beda. Ya. Jadi dia mau dapetin untung lagi, terus dinaikkan lagi deh, Bu, harganya. Oke, bisa jadi ya. Mbak Ita mungkin mau jawab? Mama saya jualan tabung. Terus. Iya tuh Bu, dia jualan tabung di rumah. Saya sering beli di sana Mas saya Bu, di rumah mak saya. Wah, ini sekongkolan ini berarti ya. Harganya naikkan ini ya, si Joko ini memang. Kalau menurut saya sih gini Bu, kalau menurut saya. Ya, oke. Apa kok disebut dengan langka tadi yang pertama kan kalau ini kan menurut ekonomi Bu ya. Ya. Jadi kenapa kok berbeda-beda harganya? Ini menurut saya pribadi. Kalau saya bertanya sama agen, terus nanya sama tukang warung, sama bule-bule yang jualan gas, itu setiap kali berbeda itu karena dia benar memang ngambil untung di agen sama di warung berbeda. Tapi yang menurut saya yang paling utama sih dia itu padahal dari pemerintah sudah ada subsidi bukan? Yeah. Tapi ketika pas diserahkan kepada masyarakat karena ketersediaan yang terbatas itulah maka menyebabkan harga karena sedikit produksi permintaan banyak maka harga akan semakin mahal. Itu menurut saya sih prinsip ekonomi yang pernah Ibu ajarkan ke saya sih yang saya ingat itu gitu. Menurut Ibu bagaimana teman-teman yang lain? Oke, bisa ditampung jawabannya Joko benar. Nah, mungkin kita mau nambahin.
Kenapa bisa berubah-berubah harganya? Kenapa kok nggak harganya sama dari Pulau Jawa ke Kalimantan misalnya harus sama atau gimana harganya? Kenapa berubah? Kan sebagai agen juga mungkin Mbak jualan kan, kok bisa berubah tuh dari pengalamannya Mbak kenapa? Karena saat pembuatan Bu, mungkin ada jalan yang rusak. Udah diukur Mbak jalannya Mbak, banyak yang rusak Mbak. Oh, mungkin kalau dipikul mungkin murah mungkin Bu ya, mungkin perlu diam gitu ya. Iya, bener banget. Tapi kalau jumlahnya cuma satu bisa. Masalahnya kalau ada satu truk gitu gimana mikulnya ya? Susah ya? Oh, mungkin Bu Bisa, menurutnya Bu. itu transportasi mungkin Bu menyebabkan mahal. Mungkin itu menurut kayaknya sih gitu kayaknya. Tapi mungkin. kita boleh tanya nih sama Mbak Ita karena dia juga termasuk yang penjual juga kan. Nah, kira-kira dari agennya tuh harganya memang sudah mahal apa enggak? Nah, kan kita harus tahu juga. Harganya setahu saya sekitar 20-an, Bu. Nah, berarti bisa jadi karena transport juga Mbak Ita ada hubungannya dengan dibilang sama Joko tadi ya. Jadi Ya. kita itu belinya kan misalnya harga 20. Ya. Kita antar ke warung harga 23. Ya. Kan kita ambil untung 3.000 tuh, Bu. Nah, nanti tukang warung itu harganya dinaikkan lagi karena dia juga butuh untung. Ya, ya, masuk akal semua. Oke, jawabannya benar banget ya, teman-teman ya. Nah, Ibu kasih karena jawabannya benar semua, tanda jempol. Ya, jempolnya satu aja ya, nggak bisa banyak. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. 2, Bu. Ya, kira-kira dengan adanya kelangkaan barang itu sangat berpengaruh banget nggak atau sangat berhubungan banget nggak sama kehidupan kita sehari-hari? Dengan adanya kelangkaan barang itu. Ya, oke, Pipi. Sangat berpengaruh banget, Bu. Kayak nih, nenek saya kan jualan nih, Bu ya. Ya. Jualan di warung. Terus di rumah juga pakai gas kan. Jadi kalau di warung habis, sama di kadang di toko hari nggak ada kadang, Bu. Karena stoknya kan habis. Pernah nggak berpikir ke rumah tetangganya, pinjem dulu gitu gasnya? Kayaknya nggak pernah, Bu. Soalnya sama aja kayak tetangga saya juga kayak gitu. Oh, sama ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain mungkin mau Di tambahin? saya, Pi, selalu ada. Nah, tuh, Pi, di rumahnya Mbak Gita selalu ada. Kejauhan, Bun. Emang rumahnya di mana? SP3, Bu. Jauh sekali ya. Itu. Ya. Ongkos deh. Siapa lagi mau menambahkan? Kira-kira ada hubungan sangat erat nggak antara kelangkaan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan adanya contoh-contoh kelangkaan barang tadi? Siapa yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, oke. Nah, jadi kalau Joko lagi. Kalau pasti langka, Bu, pasti kan dibutuhkan. Kalau menurut saya pribadi sih, berdasarkan dari selama ini kan saya selalu memperhatikan tuh Ibu kalau ngomong, karena saya suka sekali tuh dengan pelajaran ekonomi, ya Allah. Makasih. Saya nggak ngerti suka. Makasih, Joko. Yang jelas karena menurut saya sih begini, Bu, karena ekonomi ini kan bisa membuat kita itu semangat untuk mencari uang, karena ekonomi pasti menghasilkan uang buat kita juga. Saya pikir seperti, makanya saya bilang saya suka dengan ekonomi karena itu. Ada simbiosis mutualisme, kata orang sih begitu, Bu. Jadi saling menguntungkan. Nah, berhubungan dengan kelangkaan tadi, untuk kehidupan sehari-hari pasti sangat penting sekali. Contohnya seperti Ibu bilang tadi kan, kita membahas masa kelangkaan gas LPG. Yeah. Tapi sebenarnya gas LPG itu kan kalau misalnya nggak ada, otomatis kita kembali ke zaman batu, Bu, karena pakai kayu, pakai arang. Otomatis kan karena sekarang ini manusia itu mencari kemudahan dan tidak mau yang lebih sulit kan, seperti itu. Jadi karena faktor inilah menurut saya membuat barang-barang itu menjadi langka. Contohnya seperti orang lebih senang naik kendaraan roda 4, roda 2. Otomatis kan menggunakan bensin atau solar atau ada BBG sekarang, Bu, ya. Bahan bakar gas. Kalau saya pernah nonton di YouTube, di YouTube saya pernah nonton di YouTube itu ada BBG gas gitu. Itu kan jadi
menyebabkan barang itu jadi langka dan harganya menjadi naik. Saya rasa kayak misalnya peran pemerintah itu juga sangat penting. Makanya saya kan kurang mampu, sering dapat bantuan Raskin tuh bukan. Itu saya dapat tabung melon yang bersubsidi. Nah, mungkin pemerintah pasti ikut serta dong di situ. Makanya barang-barang langka ini memang harus ada peran dari pemerintah untuk mengatur itu. Nah, saya nggak tahu. Kelangkaan ini pastinya sangat berperan penting dalam sehari-hari, pastinya begitu sih, Bu. Ya, menurut saya sih itu gitu. Bener banget. Siapa lagi mau menambahkan kira-kira? Ada Ika, Iis, atau Ita mungkin masih mau menambahkan lagi ya dari beberapa penjelasan dari Joko. Siapa lagi mau menambahkan mungkin? Masih ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada. Oke ya. Jadi benar banget ya. Kalau ada beberapa barang yang mungkin tidak ada, sangat berhubungan banget sama kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan mungkin bisa jadi seperti yang kelihatannya sepele ya, kayak tabung gas tadi. Kalau misalnya dia tidak ada pun, seandainya memang orang sudah terbiasa dengan adanya gas LPG tadi untuk masak dan dan tadinya waktunya sangat cepat karena barangnya nggak ada, akhirnya apa? Semuanya jadi terbengkalai atau jadi malah lambat. Cuman kan kalau seandainya orang sudah terbiasa dengan adanya barang alternatif seperti yang dibilang Joko tadi, ada ketika gas itu habis, dia bisa menggunakan barang alternatif lain yaitu berupa menggunakan apa tadi Joko? Kayu, Bu. Kayu bakar ya. Mungkin masalah untuk memasak masih bisa teratasi. Cuman waktunya mungkin yang kurang efisien, membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin seperti itu ya. Ya. Oke. Teman-teman mungkin dari beberapa materi yang sudah kita paparkan bersama-sama, dari pengertian kelangkaan, kemudian contoh-contoh dari barang-barang apa saja yang bisa menjadi barang yang langka ya, kemudian penyebab kelangkaan itu sendiri itu apa. Nah, kira-kira dari beberapa penjelasan atau pemaparan yang dijelaskan dari teman-teman kita tadi itu ada nggak kira-kira yang masih belum Ibu sampaikan pada kalian atau masih ada yang belum jelas? Mungkin ada yang mau menanyakan atau menambahkan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Ida. Jadi di tabung gas itu ada tertulis khusus untuk rakyat miskin. Ya. Tapi kenapa orang kaya masih memakai tabung? Kan untuk orang miskin. Ya. Jawabannya mau yang logis atau enggak logis? Mungkin ada boleh. Ya, supaya seru biar teman-teman dulu yang mau bantu Ibu dulu jawab, mungkin ada, siapa tahu kan jawaban lebih bagus lagi dulu ya dari teman-teman. Mungkin Ibu minta untuk jawab dulu. Kenapa sih kok tabung gas itu yang tadinya ada tulisannya untuk orang miskin kok orang lain saya nggak punya itu juga bisa beli, itu kenapa gitu? Mungkin dia mau bantu jawab dulu nih. Nah, iya. Dari siapa? Angkat tangan dulu. Oke, Mbak Is ya, Mbak Is dulu ya, Mbak Is dulu ya. Ya. Mungkin maksudnya si Ita itu kan tabung gas LPG yang ukuran 5 kilo ya, yang hijau. Ya. Ya, itu kan kalau misalnya itu orang yang mampu itu kan masih murah lah harganya daripada yang ukuran besar. Jadi mungkin mereka cari yang lebih murah. Oh gitu. Anggapannya jadi karena murah tadi. Siapa lagi yang mau jawab? Ya, Joko. Ya, kalau menurut saya sih, Bu. Ini yang logis nih biasanya ya. Ya, ini logis ini, Bu. Ya. Itu orang kaya yang berjiwa miskin menurut saya, Bu. Jadi memang benar tadi, menurut teman saya tadi benar. Dia itu merasa karena yang tabung LPG melon yang kecil itu lebih murah daripada yang tidak non subsidi. Yeah. Makanya saya bilang tadi, saya juga tadi memaparkan kan, saya nanya ke Ibu juga kan tadi, kenapa kok peran pemerintah itu penting. Nah, disinilah
peran pemerintah itu sangat penting untuk mengatur subsidi itu tadi. Mungkin lebih diperketat, tapi karena memang pada dasarnya saya yakin pasti, menurut saya sih Bu, sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur perekonomian negara itu sudah bagus. Benar. Sudah oke. Hanya saja mungkin ada oknum apa segala macam yang menggunakan wewenang yang tidak seharusnya. Jadi prinsip ekonomi kan, kalau saya pernah dengar dari omongan Ibu itu, seperti saya bilang tadi, barang itu semakin langka maka harganya akan semakin mahal. Betul banget, Joko. Betul Karena banget. itulah, karena mahalnya tadilah dimanfaatkan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya bilang tadi orang kaya yang berjiwa miskin gitu loh. Ya mudah-mudahan bukan termasuk mama saya lah, itu aja ya kan. Ya. Ya mungkin itu aja Bu. Ya, jadi salah satunya jawabannya benar banget ya tadi, karena sebenarnya pemerintah sudah mengatur semuanya. Mungkin kalau Ibu malah mikirnya untuk kedepannya supaya tabung gas LPG itu bisa benar-benar tersalurkan ke orang-orang yang memang tidak mampu. Malah pengennya gini, setiap ada yang beli gas LPG memang untuk yang bersubsidi, untuk yang orang tidak mampu diberikan cap di tangannya, stempel yang nggak akan bisa hilang dalam waktu setahun. Jadi kalau misalnya dia mau dibilang orang nggak punya, jadi stempel tadi, jadinya ketahuan nih, oh ini orang nggak mampu nih yang beli ini, bakal ketahuan walaupun dia orang kaya misalnya. Jadi kan dia berpikir 2 kali supaya dia tidak mau beli gas itu gitu. Nah, jadi kan bisa tersalurkan, benar-benar tersalurkan gas yang seharusnya memang untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Mungkin seperti itu sih malah ide saya gitu kan. Tapi sebenarnya pemerintah sudah membantu juga sih Mbak, cuman mungkin yang tadi tuh ya, ada beberapa orang atau oknum yang memang dia mempergunakan kesempatan untuk membeli gas LPG itu, bahkan memborong sampai habis ya. Dan yang lebih mirisnya lagi, yang orang memang yang orang kaya tadi ya, itu dia bisa menjual kembali dengan harga yang sangat mahal lagi. Seperti itu. Ya, jadi karena oknum tadi dan kesempatan. Tuh. Mungkin ada yang bertanyakan lagi mbak-mbaknya? Masnya? Saya Bu. Iya, oke. Wah, saya terus yang nanya ini, nanti saya dikasih nilai berapa nih Bu? Apa yang nanya? Enggak apa-apa, iya. Yang saya menanyakan, apakah barang lain selain barang primer itu bisa menjadi langka? Contohnya, Bu, seperti sayur-sayuran menurut hukum ekonomi, apakah itu bisa menjadi langka? Misalnya kayak semongko kan gitu kan. Terus kayak misalnya barang-barang lain seperti bahan bangunan atau yang lain menurut ekonomi itu bisa menjadi langka enggak sih Bu gitu loh? Bisa menjadi langka enggak sih Bu? Syarat dari barang-barang yang langka itu kan barang yang memang dia dari alam ya. Nah, bisa dimatikan dulu mungkin Mbak Ita, oke? Ya, jadi syarat-syarat barang yang disebut barang langka itu kan Mas Mbak adalah barang-barang memang dia berasalnya dari bahan alam ya. Nah, yang memang dia untuk jangka waktu ke depannya dia nggak bisa diproduksi secara banyak gitu. Nah, contohnya kayak tadi gas LPG seperti itu ya. Nah, kalau kayak buah semangka tadi misalnya, itu kan masih bisa diproduksi di beberapa tempat. Jadi kalau dibilang langka sih belum bisa dibilang barang yang langka gitu, dan bahan bangunan karena masih bisa diproduksi ya. Tetapi mungkin ada beberapa bahan bangunan yang dirasa mungkin jenisnya ada yang memang dari alam tuh dia nggak bisa langsung bisa diperbarui atau bagaimana, itu bisa disebut barang langka seperti itu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Masih bisa dicari yang jelas ya. Seperti itu ya maksudnya. Gimana Joko? Iya. Jadi tadi berarti barang-barang langka itu yang hanya ada di alam. Berarti kalau misalnya kayak tadi bahan bangunan kayak misalnya semen yang bisa diproduksi itu berarti bukan karena langka, karena tidak bisa diproduksi, mungkin karena keterlambatan produksinya aja ya. gitu Bu ya mungkin ya. Iya, ya.
Kecuali yang benar-benar memang bahannya dari alam ya, kayak batu bara yang seperti itu memang dari alam dia. Dan itu kan tidak bisa terjadi setiap hari terus menerus, makanya harus diawet-awetin makanya. Karena itu kan dia nggak selalu bisa diperbarui. Nah, yang barang-barang seperti itu yang nantinya di kedepannya itu harus benar-benar apa teman-teman? Harus dijaga atau pemakaiannya harus terbatas seperti itu. Itu yang bisa disebut barang-barang langka yang harus menggunakannya secara bijak seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu ya. Untuk kesimpulan hari ini, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian kelangkaan, kemudian jenis-jenis barang yang langka, apa hubungannya antara barang-barang langka itu dengan kehidupan sehari-hari ya. Bahkan sampai tadi kita membahas masalah apa tadi? Yang terakhir tadi. Permasalahan tentang orang yang menjual gas. Nah, jadi sangat bagus sekali ya buat teman-teman nanti yang kedepannya kalau mau jualan gas ya sarannya Ibu harus menjualnya dengan harga yang memang sesuai, itu aja ya, supaya tidak terjadi kelangkaan nantinya kedepannya dan menggunakan secara bijak. Kalau memang nggak dipakai ya dimatikan lah ya kompornya, kayak nggak sering-sering beli gas ya itu gitu. Oke ya. Ya, mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau menyimak dan memberikan bersama-sama kita belajar untuk memberikan berbagai macam kesimpulan dari penjelasan-penjelasan semua ya. Ya, kita ketemu lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Ya, doa Ibu buat kalian semua selalu sehat selalu supaya kita bisa bertemu di pertemuan yang berikutnya. Oke? Ya, Ibu akhir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.